Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama semester 4 Prodi Hukum Ekonomi atau Prodi Hukum Syariah, yang dalam kaitan ini mengikuti makul lembaga keuangan syariah, bank, dan non-bank. Untuk materi sore kali ini, kita akan membahas tentang teori distribusi dan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Nah, dalam kaitan ini, distribusi istilah lainnya adalah penyaluran. Ya, distribusi itu adalah nama lainnya penyaluran. Jadi sesuatu yang sudah didapat, sesuatu yang sudah dibuat, sesuatu yang sudah diproduksi, ini dalam ekonomi harus didistribusikan, disalurkan. Nah, dalam keuangan atau lembaga keuangan, tentunya bukan masalah produksi yang dibahas, melainkan sesuatu yang sudah dikumpulkan berupa dana keuangan syariah, sesuatu yang sudah dikumpulkan, ya, ini kemudian didistribusikan. Karena hakikat lembaga keuangan syariah itu memang memiliki dua fungsi hakikatnya, yakni fungsi mengumpulkan dana dan fungsi menyalurkan dana. Nah, dalam kaitan ini, penyaluran dana dalam lembaga keuangan syariah ini setelah adanya pengumpulan dana dari lembaga ini. Setidaknya, sebelum membahas tentang distribusi dalam lembaga keuangan syariah, baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan distribusi menurut teori yang sudah berkembang pada saat ini. Sehingga nanti pada gilirannya ketika kita sudah memahami teori distribusi, ini akan kita bawa kepada satu spesifikasi atau satu kekhususan dalam pembahasan lembaga keuangan syariah. Banyak para tokoh ekonom mendefinisikan tentang distribusi ini. Contohnya Gillarzo, ya, SJ. Ini membuat satu definisi bahwa yang disebut dengan distribusi adalah penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Ini begitu sederhana istilah distribusi yang diberikan oleh Gillarzo. Jadi inti daripada definisi yang diutarakan olehnya adalah penyaluran hasil produksi yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen sesuai dengan keperluannya. Ini adalah distribusi menurut Gillarzo. Nah, tujuan distribusi, kalau distribusi tadi didefinisikan sebagai satu
upaya menyalurkan produksi dari produsen ke konsumen, maka tujuannya apa? Setidaknya tujuan distribusi itu ada dua macam. Yang pertama adalah benda-benda yang diproduksi ini agar sampai kepada konsumen dengan lancar. Ya, jadi adanya upaya distribusi ini adalah berguna untuk menyampaikan sesuatu dari konsumen, dari produsen menuju konsumen. Itu yang pertama. Jadi memudahkan si konsumen mendapatkan apa yang dia inginkan dari produsen. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen. Jadi kalau seandainya sebuah perusahaan memproduksi sesuatu, kemudian tidak didistribusikan oleh perusahaan ini, tentu dalam kaitan ini akan menyusahkan produsen untuk mendapatkan kebutuhannya. Dengan adanya distribusi yang dilakukan oleh produsen, ini tentu akan memudahkan mendapatkan atau memudahkan konsumen mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi ada dua macam tujuan daripada distribusi. Yang pertama adalah memberi kelancaran barang yang diinginkan oleh konsumen agar konsumen mendapat apa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah memudahkan konsumen mendapatkan yang dibutuhkan. Ini tujuan distribusi. Nah, dalam teori distribusi ini ada dua macam bentuk daripada distribusi itu sendiri. Yang pertama adalah distribusi langsung, distribusi tidak langsung. Tentu dalam kaitan ini sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita sangat familiar dengan istilah ini atau sudah sangat berpengalaman dengan istilah ini sebetulnya. Cuman secara teoretik kita tidak peduli ya atau abai dengan istilah ini. Namun secara praktik sebetulnya kita sudah melakukan. Jadi ketika kita beli sayuran di pasar, itu berarti kita ada dua kemungkinan. Beli sayuran di pasar dari petani secara langsung, atau beli sayuran di pasar melalui tengkulak yang mengambil barang dari petani kemudian dijual kembali kepada kita. Nah, jadi dalam kaitan ini distribusi langsung itu adalah distribusi dengan cara atau penyaluran barang dengan cara langsung dari perusahaan menuju konsumen. Sementara distribusi tidak langsung ini perusahaan disalurkan kepada reseller disalurkan kepada konsumen. Nah, tentunya dalam kaitan distribusi ini, teori distribusi, semakin banyak perantara atau reseller, maka semakin mahal harga yang diterima oleh konsumen. Sebaliknya, dalam rumusan distribusi semakin sedikit atau semakin tidak ada reseller atau agen yang menjadi perantara mendapatkan barang dari produsen oleh konsumen, ini maka semakin murah barang tersebut. Namun perlu diketahui juga, harga barang tidak melulu bergantung kepada banyak tidaknya reseller
atau agen dalam pendistribusian, tetapi juga tergantung juga terhadap jarak penyaluran dana atau penyaluran benda atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ini juga akan mempengaruhi harga. Selain itu juga, sebagaimana dalam teori, harga naik atau harga mahal atau tidak itu juga dipengaruhi terhadap monopoli ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan ekonominya. Nah, dalam kaitan ini, ya, tiga hal ini bisa menjadi bagian yang mempengaruhi dari besarnya harga atau kecilnya harga, ya, atau mahalnya harga barang atau murahnya harga barang. Ini dipengaruhi oleh tiga hal ini salah satunya. Nah, walaupun nanti pada gilirannya ada juga yang melakukan tipu-tipu dan lain sebagainya, itu akan juga dipengaruhi oleh itu juga. Tetapi normalnya tiga hal ini, yakni monopoli kebijakan ekonomi pemerintah, kemudian jarak produsen dan konsumen, dan selanjutnya banyaknya reseller dalam pendistribusian barang. Ini tiga-tiga ini akan mempengaruhi harga. Nah, itu teori distribusi dalam ekonomi, ya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan distribusi ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan, ya, atau satu upaya distribusi ini memiliki faktor-faktor yang dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Faktor yang mempengaruhi distribusi itu salah satunya adalah pasar, ya. Jadi semakin banyak pasar menginginkan satu barang, maka pendistribusian akan semakin intens, semakin sering dilakukan pendistribusian itu. Nah, tentu juga dalam kaitan ini, distribusi tanpa produksi tentu juga akan macet juga. Jadi ketika pasar itu menginginkan banyak barang, maka produksi harus lebih intens lagi menyediakan barang, kemudian distribusi juga harus lancar. Yang ketiga adalah yang mempengaruhi distribusi itu adalah barang. Barang ini kan ada dua tipologi, ya. Barang itu ada dua tipologi. Tipologi yang pertama adalah barang yang tidak mudah rusak. Ada barang yang mudah rusak. Dalam kaitan ini juga nanti pendistribusiannya akan terpengaruhi oleh rusaknya barang atau tidak rusaknya barang. Dalam kaitan ini, pendistribusian barang yang gampang rusak, contohnya makanan yang basi, yang mudah basi, ini tentu tidak akan mendapat porsi distribusi dengan jangka panjang. Dia harus dengan jangka pendek. Karena ketika pendistribusian dilakukan dengan cara jangka panjang, maka akan memunculkan kerugian. Yakni kerugian basinya makanan tersebut. Sementara kalau barang itu adalah barang yang tidak mudah basi, tentu dalam kaitan ini pendistribusiannya bisa elastis waktunya, bisa kapan saja. Selanjutnya faktor-faktor distribusi adalah perusahaan. Jadi selama perusahaan itu memiliki produktivitas yang intens, yang cepat,
maka pendistribusian juga akan bisa cepat. Nah, jadi kalau seandainya satu perusahaan memproduksi sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat, dalam kaitan ini pendistribusiannya juga harus cepat. Karena kalau tidak cepat, maka perusahaan itu akan rugi. Itu begitu. Selanjutnya adalah faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan ini yang dimaksud adalah gaya hidup konsumen. Jadi konsumen dalam kaitan ini membutuhkan apa biasanya, ini maka distribusi ini juga harus dilakukan dengan sesuai keinginan mereka. Kalau tidak, tentu dalam kaitan ini akan tidak lancar kan gitu pendistribusiannya. Dalam kaitan ini saat ini pendistribusian barang-barang yang kemudian sampai kepada kita itu ada istilah penyaluran atau pendistribusian secara online dan lain sebagainya. Nah, sehingga dapat kita lihat di sana menggunakan media online atau media yang kemudian melibatkan kurir untuk mengantar barang tersebut kepada kita. Jika kebiasaan masyarakat semacam ini, maka harus dilakukan pendistribusian dengan cara mendatangkan atau melibatkan kurir untuk mengantarkan barang. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu kan begitu. Itu pelengkap daripada teori distribusi dalam ekonomi. Selanjutnya, distribusi lembaga keuangan. Tadi sedikit saya sempat katakan bahwa antara distribusi barang dan distribusi keuangan ini hampir-hampir sama tetapi berbeda. Tadi dilihat daripada produksi atau pengumpulan barang atau pengumpulan dana, itu beda. Jadi kalau barang atau benda yang bukan dari lembaga keuangan, dia diproduksi barangnya di perusahaan atau di pertanian, maka kalau dalam hal keuangan, ia diproduksi di BI, ya, uangnya diproduksi di BI, kemudian tapi hakikat daripada keuangan itu bukan diproduksi di BI sebetulnya. Keuangan itu dikumpulkan dari masyarakat. Ada yang menabung, ada yang menginvestasikan uangnya, dan lain sebagainya. Ada yang menanam saham dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan ini perbedaannya. Jadi kalau tadi itu diproduksi melalui perusahaan atau melalui pertanian atau home industry, kalau itu barang. Nah, kalau dalam kaitan lembaga keuangan, dia tidak diproduksi tetapi dihimpun dana dari masyarakat yang ingin menabung, yang ingin menanam saham dan lain sebagainya. Tetapi pun juga dalam distribusinya ini ada kesamaan tapi ada perbedaan. Ya, ada persamaan, ada perbedaan. Dalam perkembangannya, distribusi keuangan yang sudah dihimpun oleh lembaga keuangan ini dilakukan langsung oleh bank atau cabang kantor lembaga keuangan berupa bank itu. Ya. Nanti pada gilirannya juga berkembang juga ya, ada link BNI, link BRI dan lain sebagainya yang sudah sangat dekat dengan kita. Itu penyalurannya. Oke, penyaluran lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan. Nah, oleh karena itu di sini ya disebutkan dalam penyaluran dana lembaga keuangan syariah, dana pada nasabah secara garis besar itu ya disebut produksi
kan gitu, disebut produksi. Ya. Dana nasabah secara garis besar adalah produk pembiayaan syariah yang terbagi dalam 4 kategori. Jadi penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah dihimpun dari nasabah itu ada 4 cara. Yang pertama adalah cara pembiayaan. Jadi lembaga keuangan syariah memberikan kepada nasabah dengan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Ya, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Itu yang pertama. Jadi lembaga keuangan ketika lembaga keuangan syariah ketika mendistribusikan uang dari nasabah yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah itu dengan cara pembiayaan jual beli, ya, pembiayaan dengan akad jual beli. Contohnya apa ini? Contohnya adalah seseorang ingin membeli mobil. Seseorang ingin membeli mobil, lantas kemudian bank membelikan orang ini mobil ke showroom. Lantas selanjutnya adalah pihak bank akan menjual kepada orang yang membutuh biaya untuk membeli mobil ini dengan cara cicilan. Maka dalam kaitan ini, jual beli atau pembiayaan semacam ini disebut pembiayaan dengan prinsip jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain dengan cara sewa. Dengan cara akad sewa. Contohnya apa? Contohnya bank itu, atau contohnya nasabah, ya, orang yang ingin hutang di bank kemudian membeli alat untuk usahanya. Lantas kemudian pihak bank akan membelikan alat untuk usaha orang ini. Selanjutnya orang ini akan menyewa alat tersebut. Setiap bulannya dia akan membayar berapa sewaannya. Lantas kemudian nanti ketika sudah jatuh tempo, ya, pembiayaan ini atau barang itu akan menjadi milik si nasabah yang utang tadi atau yang minjem uang tadi. Nah, selanjutnya disebut dengan ijarah mutahaniyah bitamlik. Jadi orang yang tidak punya uang pergi ke bank untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dan kemudian pihak bank membelikan sesuatu yang dibutuhkan. Selanjutnya akadnya adalah akad sewa. Nah, pada akhirnya itu sewa tersebut menjadi kepemilikan abadi milik si penyewa kalau sudah tenor waktunya sudah habis dan kegiatan pembayaran sewanya itu sesuai. Selanjutnya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau dalam bahasa lainnya adalah mudorobah, ya, mudorobah atau syirkah. Ini dalam kaitan ini bank itu meminjamkan uang kepada nasabah yang nasabah dianggap sebagai pihak ketiga atau pihak kedua yang mengelola dana tersebut. Sehingga pada gilirannya digunakan oleh pihak kedua ini atau nasabah ini yang hutang kepada bank ini digunakan sebagai modal usaha. Nah, setiap bulannya dia harus ngangsur ke bank sebagai pengembalian modal dan bagi hasilnya. Itu begitu. Selanjutnya adalah pembiayaan dengan akad yang lengkap. Akad yang lengkap dimaksud di sini yaitu gabungan
akad-akad yang ada di dalam fikih digunakan sebagai satu transaksi yang dilakukan oleh bank kepada debitur atau pengutang. Itu. Nah, itu. Jadi dalam penyaluran lembaga keuangan syariah itu ini setidaknya memiliki 3 akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendistribusikan dana yang dihimpun dari masyarakat. 4 akad tersebut, yang pertama adalah akad jual beli, akad ijarah, kemudian akad mudharabah atau akad sirkah, dan gabungan akad-akad yang ada atau biasa kita sebut dengan multi akad. Itu begitu. Nah, selanjutnya secara garis besar lembaga keuangan syariah dalam mendistribusikan dana yang dihimpun dari masyarakat itu ada 2 macam. Ada dana yang ditasarufkan atau didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah kepada debitur dalam bentuk produktif dan tidak produktif. Jadi dalam bahasa lembaga keuangan syariahnya adalah pembiayaan produktif dan tidak produktif. Lembaga keuangan syariah memberi hutang kepada debitur, ini oleh debitur bisa dikelola. Namun juga ada yang tidak bisa dikelola. Contohnya apa? Debitur hutang ke lembaga keuangan syariah dengan beberapa akad tadi disesuaikan. Lantas kemudian debitur membelikan uang tersebut rumah. Yang rumah tersebut tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Ini disebut dengan penyaluran dana kepada objek yang tidak produktif. Namun ada juga yang tadi saya sebutkan, bahwa penyaluran dana atau pendistribusian dana oleh bank, oleh lembaga keuangan syariah kepada debitur, kemudian debitur mengelolanya. Contohnya si A hutang ke bank, kemudian bank memberi dana hutang kepada si A, lantas kemudian si A menjadikan modal atau sesuatu yang dihutangnya menjadi modal untuk mengembangkan perusahaan. Nah, dalam kaitan ini disebut produktif. Atau pihak lembaga keuangan syariah memberikan dana kepada debitur, oleh debitur dibelikan mobil guna untuk jadikan travel. Ini juga termasuk produktif. Yang tidak produktif itu adalah penyaluran dana yang digunakan oleh debitur tidak menghasilkan sesuatu. Dan dalam kaitan ini tentunya bagaimana metodologi akad. Kalau tadi seandainya akad yang diberikan atau andai kata penyaluran dana dengan cara produktif itu bisa menggunakan akad mudharabah, akad sirkah, karena di situ ada bagi hasil, maka dalam kaitan yang produktif, yang tidak produktif atau penyaluran dana kepada sesuatu yang tidak produktif menggunakan akad apa? Tentu akad ijarah mutahaniyah bitamlik bisa. Ya, ijarah mutahaniyah bitamlik atau akad salam, akad pesan. Itu juga bisa. Nah, dalam kaitan ini contohnya tadi kita mau beli rumah. Rumah ini kan tidak produktif. Jadi tidak bisa dianggap sebagai bagi hasil di situ. Karena dia tidak menghasilkan sesuatu. Nah, dalam kaitan ini tentu pihak bank akan menggunakan akad ijarah mutahaniyah al-ijarah mutahaniyah bitamlik, nyewa dengan cara nanti kalau sudah waktunya tiba, penyewaan tersebut selesai dan barang yang disewa itu menjadi milik daripada si yang nyewa. Itu begitu. Jadi asalnya akad sewa itu apa yang disewakan adalah tetap milik si
si yang menyewakan. Nah, dalam kaitan akad ijarah mutahaniyah bitamlik ini tidak semacam itu. Jadi dia sudah sudah direkayasa akadnya. Sehingga sesuatu yang diijarahkan itu milik orang yang menerima sewa. Ya, atau penyewa. Menjadi barang yang disewakan milik penyewa kalau sudah tenornya selesai. Itu yang disebut dengan ijarah al-ijarah mutahaniyah bitamlik, bahwa sewa dengan cara kesepakatan nanti kalau sudah selesai sewanya dalam waktu tertentu, barang yang disewakan ini akan menjadi milik si penyewa. Nah, dalam kaitan ini bertentangan tidak dalam syariat kita? Tentu tidak. Karena ada rekayasa akad, namanya hilah. Ya, itu begitu. Nah, selanjutnya distribusi dana pada perbankan syariah dapat dikategorikan dalam dua kategori. Yang pertama adalah equity financing. Equity financing. Equity financing ini adalah tadi saya sebutkan bahwa dalam hal equity financing ini ya, itu bank merupakan penyandang dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Jadi bentuknya adalah mudorobah. Jadi equity financing itu adalah satu pentasarupan dana dengan cara mudorobah, dengan cara bagi hasil. Nah, dengan cara bagi hasil. Dalam kaitan ini akadnya bisa mudorobah, bisa musyarakah. Itu kalau equity financing. Selanjutnya ada istilah juga debt financing. Bahwa dalam produk lembaga keuangan syariah itu ada saraf atau syaraf ya, atau sorof. Sorof itu dalam bahasa kita, dalam bahasa Arabnya kan pentasarufan. Dalam kaitan ini, bank atau lembaga keuangan syariah itu bisa melakukan jual beli uang. Ya, melakukan jual beli uang atau tukar menukar uang. Nah, ini dua kategori penyaluran dana selain dua atau penyaluran dana yang lain, gitu ya. Ada secara garis besar debt financing, kemudian ada yang berbentuk equity financing dalam pentasarupan dana lembaga keuangan syariah itu. Kalau debt financing itu adalah lembaga keuangan syariah bisa melakukan jual beli mata uang. Kalau equity financing itu adalah kerjasama antara pihak bank dengan nasabah. Itu bentuk pentasarupan atau pendistribusian lembaga keuangan syariah. Nah, kalau tadi equity financing itu menggunakan mudorobah dan musyarakah dalam transaksi debt financingnya, kalau dalam equity financingnya, kalau debt financingnya maka menggunakan be murabahah dan be bitoman ajal atau bithaman ajal itu. Be bithamanul ajal. Be bithamanul ajal itu maksudnya jual beli dengan cara ditangguhkan atau tidak dibayar secara langsung atau tidak cash. Bisa menggunakan dua akad ini dalam debt financing. Sekali lagi, secara garis besar lagi, bahwa pendistribusian lembaga keuangan syariah itu ada equity financing, di mana pendistribusian dengan cara equity financing ini pihak bank bekerja sama dengan debitur. Kalau
selanjutnya ada debt financing, itu maka lembaga keuangan syariah itu bisa melakukan transaksi jual beli uang. Nah, dengan cara apa? BU murabahah dan BU thamanul ajal. Nah, selanjutnya jual beli debt financing atau produk penyaluran atau pendistribusian lembaga keuangan syariah, dana dari lembaga keuangan syariah menggunakan debt financing ini, ada yang barang dijual dengan uang, ada yang uang dijual dengan uang. Tadi saya katakan bahwa debt financing itu identik sekali jual beli. Ya, kalau equity financing itu adalah bagi hasil, itu begitu. Nah, dalam debt financing ini jual beli barang dengan uang, contohnya tadi sudah saya sebutkan. Jadi pihak bank akan membeli barang berupa mobil untuk kreditur, dan kemudian kreditur membayar hutang kepada bank atau membeli dengan cicilan kepada bank. Itu kalau barang dengan uang. Selanjutnya barang dengan uang dengan kalau tadi barang dengan uang. Kalau sekarang uang dengan barang. Uang dengan barang. Nah, ini ada BU salam, ada BU istisna yang digunakan dalam akad jual beli uang dengan barang. Nah, selanjutnya dalam pada saat menyalurkan dana, lembaga keuangan syariah ataupun salesnya ataupun marketingnya itu harus memiliki prinsip-prinsip 5C1S. 5C1S itu yang dimaksud adalah karakter. Jadi seorang sales atau seorang yang menawarkan dana kepada nasabah ini harus memahami karakter nasabah. Nah, tentunya dalam kaitan ini memahami karakter nasabah itu tidak sesingkat waktu. Dia harus berkoordinasi kepada tetangga-tetangga, berkoordinasi kepada RT, atau bahkan berkoordinasi kepada kepala desa. Itu harus prosedur ini dilakukan. Nah, memang ribet, tetapi ini harus dilakukan. Sementara itu ada juga lembaga keuangan yang tidak menggunakan ini. Nah, dalam Islam harus menggunakan ini, yakni karakter, pemahaman terhadap karakter. Jadi bank atau pihaknya harus mengetahui karakter dari orang yang berhutang. Agar kenapa? Agar nanti ketika dia bayar hutang itu jujur, tidak berbelit-belit dan tidak nunggak. Yang selanjutnya adalah capacity. Pihak bank harus mengetahui kemampuan daripada keuangan orang yang berhutang kepadanya. Oleh karena itu pada saat kita berhutang, itu yang saya ketahui, sebagaimana saya ketika mau hutang itu diminta slip gaji. Diminta slip gaji. Ya, slip gaji 3 tahun. Nah, akhirnya saya nggak jadi hutang karena tidak punya slip gaji. Karena kalau saya gajian nggak ada slipnya. Itu begitu. Nah, selanjutnya adalah kapital, keuntungan. Jadi seseorang yang menghutangi atau bank atau lembaga keuangan syariah ketika menghutangi seseorang itu harus memikirkan keuntungan. Kalau tidak tentu dia akan kolab banknya. Kemudian kolekteral, ya, kolekteral ini adalah jaminan.
seorang yang atau lembaga keuangan syariah yang menghutangkan kepada seseorang harus meminta jaminan, sehingga nanti dia atau kreditur ini tidak berbelit-belit atau tidak susah membayar hutang dan kemudian harus niat bayar hutang, karena kalau tidak jaminannya akan disita. Kemudian condition, harus diketahui kondisi ini pandemi atau tidak pandemi. Kalau pandemi, tentu yang ketika tidak pandemi bank boleh memberi hutang sampai 500 juta. Kalau pandemi dilihat dulu, nanti kalau diberi 500 juta tidak bisa bayar kan akan repot juga itu. Jadi kondisi ini harus dipertimbangkan oleh sales dan oleh sales atau pihak lembaga keuangan. Kemudian syariah, ini yang penting karena kita lembaga keuangan syariah ini harus berprinsip kepada keuangan syariah. Kalau tidak, maka tidak syariah lagi. Sehingga sales ataupun lembaga keuangan syariah ketika memberi hutang kepada kreditur itu harus dilihat untuk apa uang ini digunakan. Kalau untuk membangun perusahaan pabrik bir contohnya, nah tentu dalam kaitan ini tidak syariah. Atau untuk menipu atau untuk membunuh atau untuk berkhianat, nah ini jangan sampai diberi. Nah, itu yang mungkin kita bisa sampaikan. Jadi penyaluran dana yang dimaksud dalam lembaga keuangan syariah adalah atau distribusi dana atau penyaluran dana dalam lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana yang dihimpun oleh masyarakat ya disalurkan kepada nasabah agar nasabah mendapat kemudahan dan mendapat kemudahan untuk menjalankan bisnisnya atau mendapatkan kemudahan untuk menggapai kebutuhannya. Kemudian tadi disebutkan bahwa prinsip dalam penyaluran dana itu bank harus memperhatikan 5C1S. 5C1S itu adalah karakter, kemudian capacity, capital, collateral, kondisional, kemudian syariah. Selanjutnya, dalam penyaluran dana itu ada yang bentuknya produktif dan konsumtif. Selanjutnya, secara garis besar juga, penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu bisa menggunakan akad jual beli, akad sewa, akad mudoroba, atau akad sirkah atau bagi hasil, dan juga akad-akad yang lain digabungkan. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.